Udah serius. Berarti, ayo, ayo, udah 927. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya udah datang di Zoom hari ini. Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu. Nah, aku perkenalan dulu ya buat awal. Nah, nama aku Putri Malahayati. Aku dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yang lain boleh perkenalan, boleh mulai dari Izan dulu. Oh, ketawa. Aduh, Nggak ada dijawab ya? Aduh. Oh, silakan Izan. Aizan. halo, aku Izan Muhammad Nuha dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Geografi, jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Terima Hai. kasih Izan. Selanjutnya boleh ke Anugrah. Halo, nama saya Anugrah Fazrul Pamungkas, dipanggilnya Anugrah. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Teknik Sipil. Terima kasih. Terima kasih Anugrah. Boleh kita lanjut ke Farhan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fangki Fari, dipanggil Haan. Saya dari Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Teknik Sistem dan Industri. Oke, makasih Farhan. Boleh lanjut ke Femi. Oke, perkenalkan nama saya Femi Sagita Isra. Saya berasal dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Makasih Femi. Boleh lanjut ke Pia. Halo, nama saya Inneke Via Mariska dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Oke, makasih semuanya udah memperkenalkan diri. Nah, jadi aku mau menjelasin dulu. Jadi hari ini aku mau maparin edukasi soal kebugaran jasmani. Nah, nanti di edukasinya juga itu bakal ada penerapannya lewat aplikasi yang namanya Pacer Health. Nah, jadi guys, aku izin share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan kok. Silakan, Mbak. Kelihatan. Oke, thanks. Jadi, aku mau mulai. Mohon disimak ya guys. Yang paling aktif akan dapat GoPay. Bercanda. Oke, Mbak. Duh, padahal aku udah nyiapin catatan. Aduh. Poin keaktifannya apa aja ya, Kak? Poin keaktifannya adalah kamera. Ya, kamera doang, semua dong dapat GoPay. Oke, baiklah. Kita mulai ya. Jadi, kebugaran jasmani. Nah, jadi ini tuh dibuat buat memenuhi nilai tugas neuromuskular blok 6. Jadi, kita mulai yang pertama. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Nah, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. As we all know, sudah ya, kebugaran jasmani adalah hal yang sangat penting dan krusial untuk bisa menjalani hari-hari dan kegiatan sehari-hari. Lanjut. Jadi, gimana sih cara menjaga kebugaran jasmani atau cara menjaga kesehatan kita? Nah, itu tuh yang pertama itu ada menjaga sanitasi dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum dan sesudah makan bukan cuman sesudahnya aja atau sebelumnya aja. Terus ada olahraga rutin. As we all know, olahraga rutin itu udah salah satu langkah krusial yang diperlukan kalau misal kita mau menjaga kebugaran jasmani, ya kan guys? Nah, terus itu ada menjaga konsumsi nutrisi. Nah, menjaga konsumsi nutrisi ini tuh sangat amat diperlukan buat kita ngejaga kesehatan fisik, apalagi karena nutrisi itu dibutuhin banget untuk uh, proses pembuatan energi, apalagi oleh tubuh dan sel-sel yang pasti. Oke, lanjut. Terus tidur rutin dan nyenyak. Kita sebagai mahasiswa pastinya sering begadang, tapi tidur rutin dan nyenyak itu tuh sebenarnya
penting banget buat bisa ngejaga kesehatan karena sebenarnya kita bisa rasain sendiri sih kalau kitanya tidak tidur rutin dan nyenyak dan banyak begadang itu biasanya stres atau ya capek. Nah, jadi tidur dan rutin dan nyenyak itu tuh adalah salah satu cara buat kita menjaga kesehatan. Terus senantiasa berpikir positif. Nah, berpikir positif ini bisa berpengaruh gitu buat kinerja tubuh kita, guys. Karena kalau kita berpikir negatif, itu pasti kinerja tubuh kita itu ikut juga berkurang. Terus, minum air yang cukup agar tubuh terhidrasi. Seperti yang kita tahu, 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air atau cairan. Nah, karena kinerja tubuh kita, guys. Karena kalau kita berpikir negatif, itu pasti kinerja tubuh kita itu ikut juga berkurang. Terus, minum air yang cukup agar tubuh terhidrasi. Seperti yang kita tahu, 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air atau cairan. Nah, karena ini, itu tuh kita harus penting banget minum air, apalagi untuk kinerja ginjal kita, yang sangat amat krusial itu. Oke, lanjut. Kebiasaan yang berdampak buruk pada kesehatan. Yang satu, itu stres harian baik oleh studi, mahasiswa, pekerjaan, atau masalah personal. Nah, masalah personal, tinggalkan galau, guys. Tinggalkan. Karena dengan galau, itu kita bisa jatuh sakit. Karena dengan galau, itu kita bisa jatuh sakit. Terus lanjut, ada depresi. Nah, depresi ini itu sebenarnya adalah satu masalah yang sebenarnya sering banget kejadian di Indonesia apalagi. Nah, makanya depresi ini tuh bisa menyebabkan dampak yang sangat buruk kepada kesehatan. Kemudian yang ketiga itu kekurangan tidur. Nah, kekurangan tidur seperti kebalikannya dari menjaga kesehatan tubuh kita, terus mengonsumsi makanan tidak sehat. Ini yang pasti itu sering banget udah dijelasin ke teman-teman sekalian karena mengonsumsi makanan tidak sehat itu bisa mengakibatkan banyak penyakit. Lanjut ada nutrisi dan gizi. Nah, nutrisi dan gizi ini tuh sama krusialnya untuk menjaga kesehatan. Nah, nutrisi itu berasal dari kata nutrition yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gizi, yang memiliki makna sebagai makanan yang menyehatkan. Nutrisi atau zat gizi terdapat dalam asupan makanan yang dikonsumsi, tingkat konsumsi yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanannya. Jadi semakin bagus kualitas dan kuantitas makanannya itu, dan semakin stabil kualitas dan kuantitasnya itu, kalian bisa menjaga kesehatan tubuh kalian. Nah, Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS itu menganjurkan agar kebutuhan energi itu rata-rata sekitar 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 10-25%. Sementara vitamin itu ada A, B, C, D, E, zat besi, seng, tembaga, pangan, dan lain-lain. Lanjut lagi ke aktivitas fisik, karena aktivitas fisik ini juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan. Nah, aktivitas yang kurang itu juga menyebabkan banyak energi yang tersimpan sebagai lemak. Aktivitas fisik ini juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan. Nah, aktivitas yang kurang itu juga menyebabkan banyak energi yang tersimpan sebagai lemak. Sehingga orang yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung menjadi gemuk atau bisa menjadi obesitas. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat aktivitas fisik berkontribusi terhadap kejadian berat badan berlebih, terutama kebiasaan duduk terus-menerus, menonton televisi, penggunaan komputer, dan alat-alat berteknologi tinggi lainnya. Ini adalah kegiatan kita selagi menunggu pengumuman SBMPTN. Melakukan aktivitas fisik secara teratur tentunya sangat bermanfaat dalam hal kesehatan seseorang, seperti membantu dalam kesehatan mental dan mengurangi risiko depresi. Jadi, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan 1 dari 6 penyebab kematian dan dapat meningkatkan risiko termasuk obesitas, penyakit kardiovaskular, maksudnya itu penyakit dari jantung dan juga pembuluh darah, itu patah tulang pinggul, demensia. Demensia ini adalah penyakit di mana fungsi otak untuk mengingat itu sangat menurun drastis, terus juga ada depresi. Nah, ada beberapa aktivitas fisik yang dapat kita lakukan secara sederhana, itu ada stretching.
Stretching yaitu kegiatan pemanasan yang dilakukan umumnya itu sebelum olahraga supaya otot tubuh itu dipersiapkan biar tidak mengalami cedera. Kemudian ada jogging. Jogging yaitu salah satu cara yang baik untuk membentuk massa otot, membakar. Nah, jogging ini itu sering dilakukan sebagai olahraga untuk diet, yaitu untuk lari dalam intensitas dan juga waktu yang sudah ditentukan. Berjalan kaki ini tuh adalah salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan tanpa peralatan khusus, tapi sederhana dan juga memiliki berbagai macam manfaat. Kemudian ada jogging. Jogging yaitu salah satu cara yang baik untuk membentuk massa otot, membakar. Nah, jogging ini itu sering dilakukan sebagai olahraga untuk diet, yaitu untuk lari dalam intensitas dan juga waktu yang sudah ditentukan. Nah, apa sih manfaat aktivitas fisik? Nah, manfaat aktivitas fisik itu adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, menambah volume paru-paru. Nah, ini ada diagramnya. Nah, jadi apa sih manfaat dari physical activity atau aktivitas fisik itu mengurangi demensia sampai ke 30%. Terus mengurangi patah tulang pinggang sampai ke 68%. Mengurangi resiko depresi sampai ke 30%. Mengurangi resiko kanker payudara 20%. Kanker kolon atau usus besar sampai 30%. Diabetes tipe 2 40%. Penyakit jantung dan pembuluh darah 35%. Dan memperpanjang umur dan kesehatan by 30%. Terus ada aplikasi untuk bisa membantu kita menjaga kesehatan itu. Nah, itu namanya Pacer Health. Nah, Pacer Health ini adalah aplikasi yang berguna untuk mengontrol jumlah langkah kaki seseorang setiap harinya sebagai bentuk olahraga sehingga tubuh tetap terjaga kesehatannya dengan tentunya disesuaikan target dan data diri dari setiap individu pengguna aplikasi tersebut. Jadi gimana sih menggunakan Pacer Health? Yang pertama itu kita download aplikasi Pacer Health di App Store atau Play Store, pokoknya yang ada di smartphone Anda. Nah, terus waktu selesai download, terus kalian buka aplikasinya, itu ada tulisannya klik pengguna baru. Nah, untuk yang belum punya akun atau yang sudah memiliki akun itu klik sudah memiliki akun. Selanjutnya itu isi data-data yang diperlukan. Nah, data-data yang diperlukan ini itu bentuknya berat badan, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus juga jadi kita tuh bakal lihat apa pada aplikasi itu tuh untuk mengetahui berapa banyak langkah kaki, berapa banyak kalori yang dibutuhkan. Dan jadi itu setelah kalian download itu tuh nanti di situ tuh bisa kalian langsung start aja, terus HP-nya itu dibawa setiap kalian melangkah kaki. Nah, nanti tuh di layarnya itu bakal ada kelihatan berapa banyak jumlah langkah kaki yang udah kalian lakukan. Nah, itu tuh sesuai dengan sensitivitas HP-nya masing-masing. Nah, jadi Pacer Health ini menggunakan teknologi seperti sensitivitas HP untuk merasakan gerakan. Nah, oke, itu aja guys. Jadi sekian dari aku. Apakah ada pertanyaan? Oke, aku rasa nggak ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Aku izin stop share dulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Kenapa kok ketawa? Kenapa kalian ketawa sih, Tom? Dia yang berkenalan. Mic kita mati ke beda sih? Apa Benar, itu? benar. Tidak, kan kita langsung ngomong aja. Iya, kan nak jawab salam biar barengan lah, biar kompak. Oh iya, boleh. Oke. Gimana? Apaan? Gimiknya ketawa. Terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom hari ini, sudah mendengarkan sharing soal kebugaran jasmani hari ini.
Dari aku, Putri, aku ngucapin terima kasih dan terima kasih atas waktunya. Apa ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.